Bang Daniel, di sini Mas Agung Baskoro mengatakan bahwa bisa jadi pernyataan tersebut timbul karena PDIP memutuskan untuk oposisi, dan Bang Basarah juga yang mengatakan katanya Pak Prabowo menghimbau kadernya untuk jangan serang-serang Ibu Megawati. Kok ada pernyataan seperti ini? Apa karena oposisi, Bang Daniel? Tidak, sama sekali tidak. Tidak bisa dikaitkan antara statement Mas Ganjar dengan statement Pak Prabowo kemarin. Karena kami sadar betul bahwasannya sikap Mas Ganjar kemarin adalah sikap pribadi. Jadi sampai dengan detik ini PDIP, Ibu Megawati belum menyatakan sikap terkait apakah di dalam pemerintahan bersama Gerindra atau di luar pemerintahan. Itu adalah jadi tidak tepat apabila dikaitkan dengan statement Mas Ganjar beberapa hari yang lalu. Yang ada adalah Pak Prabowo selalu concern dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Kemudian dalam konteks kemarin Pak Prabowo tentu ingin melanjutkan apa yang sering beliau sampaikan terkait dengan visi beliau, ya ini visi keberlanjutan dari warisan-warisan kepemimpinan para presiden-presiden kita, mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi hari ini. Artinya semangat keberlanjutan itu kemudian ada ruh dalam tanda kutip, ada spirit Bung Karno, karena beliau tadi ingin menyatakan bahwasannya ada warisan-warisan baik yang ditinggalkan oleh Bung Karno dan ingin dilanjutkan. Pun demikian dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap politik PDIP atau sikap politik Mas Ganjar. Yang ada adalah kita, Pak Prabowo ingin terus menghadirkan pemikiran, semangat dari Bung Karno untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bang Basarah, sekarang saya minta pendapat dari Bang Basarah. Sama yakinnya tidak dengan Bang Daniel di sini? Nggak ada maksud untuk menyindir, menyerang, ataupun hubungan dengan posisi PDIP yang katanya PDIP. Tapi Bang Daniel mengatakan di sini kayaknya PDIP nggak oposisi deh, Bang Basarah. Sebelum saya menjawab itu, Caca, izinkan saya menuntaskan dulu isu kita yang pertama. Ya. Bahwa tadi saya sudah amini pernyataan Pak Prabowo bahwa Bung Karno itu adalah milik rakyat, milik bangsa, bukan milik satu partai politik tertentu. Ya, itu kami amini dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi harus diakui bahwa satu-satunya partai politik di parlemen atau bahkan mungkin partai politik non-parlemen lainnya yang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mencantumkan satu misi perjuangan untuk membumikan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Jadi dengan demikian, hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan bukan hanya hubungan biologis karena Ibu Mega adalah putri pertama beliau, tetapi juga ada hubungan ideologis dan juga ada hubungan historis organisatoris. Mengapa? Karena dulu embrio PDI Perjuangan adalah Partai Nasional Indonesia. Baik. Tapi sekali lagi, namun demikian, kami tidak pernah punya motif untuk meletakkan Bung Karno, mengkerdilkan Bung Karno hanya menjadi milik satu partai politik tertentu. Kedua, mengenai tendensi pernyataan Pak Prabowo dikaitkan dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo. Dalam dunia politik, interpretasi dan penafsiran itu sangat mungkin terjadi. Nah, kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir dan beropini. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita berpegang pada rule of game organisasi, maka sudah kami tegaskan berulang-ulang bahwa menyangkut keputusan strategis partai ke dalam dan keluar, apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara, ada pada hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan itu kewenangan yang dimiliki Bu Mega menurut ADART kami. Namun demikian, Bu Mega masih mau mendengar pernyataan, pendapat, usulan, akar rumput tentang bagaimana sikap PDI Perjuangan ke depan. Oleh karena itu, tanggal 24 dan 26 Mei yang akan datang akan digelar sebuah rapat kerja nasional partai. Salah satunya adalah Bu Mega ingin mendengar lebih dahulu bagaimana pandangan, saran, dan masukan para pengurus partai di bawah tentang keputusan politik yang diambil. Di sanalah baru PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum akan menentukan arah politik selanjutnya. Apakah berada atau di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Namun demikian, satu hal yang pasti, Pak Caca dan Bung Daniel, bahwa
Ideologi PDI Perjuangan itu adalah Pancasila. Esensi daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Karena ideologi kita memberikan tuntunan untuk itu. Tetapi cara kita membantu pemerintahan Pak Prabowo kan tidak harus masuk di dalam parlemen. Justru dengan mengambil fungsi pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan, justru kita ingin membantu cita-cita Pak Prabowo untuk membuat rakyat ini tidak lapar, menjaga kekayaan negara agar tidak dicuri dan sebagainya. Itu visinya PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi Caca, keputusan hal itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, bukan di tangan yang lain. Ditahan dulu Bang Basarah. Kalau begitu saya balikan. Kita kayaknya nggak selesai nih, Bung Karno dan juga PDIP. Bang Daniel, di PDIP ADART itu adalah falsafah Bung Karno. Gerindra nggak punya, jadi nggak ada yang salah dong kalau PDIP mengklaim Bung Karno. Ini seperti apa? Boleh dijawab? Iya, siapapun boleh mengklaim, tapi tidak bisa tentu menyatakan bahwasannya Bung Karno adalah milik satu kelompok. Itu justru mengkerdilkan Bung Karno. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Basarah bahwasannya Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bahkan milik dunia. Karena pikiran-pikiran bernas dari Bung Karno itu adalah pikiran yang maju, yang sangat kontekstual bahkan sampai dengan detik ini. Jadi semangatnya kalau kemudian ada yang secara administratif itu kemudian meletakkan falsafah dan pemikiran Bung Karno sebagai rujukan utama, itu baik tentu. Tapi yang jelas semua partai politik pun demikian seluruh rakyat Indonesia itu juga punya semangat yang sama secara substansial terkait dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno, termasuk Pak Prabowo, termasuk Gerindra misalnya. Kalau Anda baca manifesto Gerindra itu banyak sekali memuat pikiran-pikiran Bung Karno tentang berdikari, tentang kebudayaan. Saya dapat poinnya Bang Daniel. Bang Basarah, meski partai lain tidak administratif masuk dalam ADART, boleh juga dong partai lain mengklaim Bung Karno atau Soekarnoisme. Ini bagaimana Bang Basarah? Bang Basarah? Ya, ada sedikit gangguan ya dengan komunikasi Bang Basarah, nanti ditanggapi. Tapi mungkin sekarang saya ingin minta kepada Mas Agung. Ini baru satu pernyataan. Nanti sebenarnya ada pernyataan lain yang juga sudah sempat disampaikan oleh Bang Basarah ya, bahwa pernyataan bahwa partai politik yang tidak mau diajak kerjasama ini juga jangan mengganggu. Sebenarnya ini mengatakan bahwa hubungan antara kedua partai ini memang bisa kategorikan sudah semakin intens atau bagaimana Mas Agung? Iya, saya masuk dari awal. Kalau hitung-hitungannya sekarang secara kuantitatif kan setelah PKB dan Nasdem merapat, artinya ketika nanti partai lain bergabung itu menjadi hanya sebatas pelengkap saja. Sehingga memang kode-kode ketika Rakernas PDIP nanti akan diselenggarakan, arahannya memang PDIP ingin tetap berperan strategis. Nah, kalau dalam situasi kuantitatif tadi PDIP hanya pelengkap saja, otomatis ini nggak menarik buat PDIP untuk bergabung. Selain ketika nanti ada yang keluar, misalkan dari koalisi Indonesia Maju Plus itu. Jadi secara kuantitatif kode PDIP untuk berada di luar pemerintahan sangat keras gitu. Yang kedua, secara kualitatif ini diperkuat. Kenapa? Karena ada usaha di Petun, kemudian ada statement Mas Ganjar, kemudian Mas Hasto beberapa kali juga melakukan statement-statement keras yang intinya tetap berharap PDIP ada di luar pemerintahan. Jadi baik secara kuantitatif tadi kondisi politiknya demikian, secara kualitatif ada statement-statement yang terus mengalir, ya bersaut-sautan. Nah, saya kira ketika Pak Prabowo kemudian dalam tanda petik mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya dalam tanda petik agak membalas itu, saya kira itu menjadi sebuah satu realitas empirik bahwa memang relasi antara Gerindra dan PDIP ini lama-lama agak merenggang. Ya, karena memang Gerindra dari awal ingin merangkul, ingin melibatkan PDIP, tapi sampai hari ini Pak Prabowo dan Ibu Mega kan belum bertemu, walaupun dalam rangka hanya sebatas komunikasi politik saja sebenarnya, bukan untuk ngomong yang lain-lain. Jadi komunikasi politik ketika momen Syawal lewat, sekarang momen Julkaedah gitu kan. Jadi saya melihat memang arahannya semakin merenggang dan
Nanti saya mau tanya Bang Basara gimana Iya. kisi-kisi rakernasnya Iya, seperti nanti itu. Bang Basara juga belum menjawab pernyataan dengan saya bahwa meski tidak ada ERT partai yang memasukkan falsafah atau ajaran-ajaran Soekarno, boleh untuk mengklaim jangan hanya PDIP saja. Selain itu juga boleh diberikan tanggapannya mengenai partai politik yang nggak mau diajak kerjasama, ya jangan ganggu. Sesaat lagi.